Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita lanjutkan kuliah kita ya, di mata kuliah pengolahan sampah. Dan sudah beberapa kali pertemuan setelah UTS, kita tidak bertemu, ya. Hari ini kita coba untuk bertemu tapi karena waktunya kok kayaknya tidak pas begitu ya. Jadi akhirnya dibuatlah ya perkuliahan sekarang dan disampaikan secara online gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, materi kita pada kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan pengangkutan sampah. Jadi kan kalau kita bicara pengangkutan sampah ya, pengangkutan sampah berarti dia setelah proses pengumpulan, kemudian ada proses pengolahan. Pengolahan kita versi di pertemuan kemarin kita sebut sebagai TPS 3 ya. Nah, hasil residu dari lokasi tersebut ya perlu diangkut. Berarti yang diangkut adalah residu. Hmm. Pengangkutan itu residu. Kemudian dibawa ke satu tempat lagi. Nanti kita bahas ya, pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan pengangkutan. Walaupun materi kita selanjutnya ada pengolahan fisik, ya, pengolahan biologis yang mungkin bisa saja terjadi di lokasi ini. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, menu presentasi hari ini terkait dengan pola pengangkutan sampah dan desain kendaraan pengangkut. Nah, bagaimana aktivitas tersebut? Kita masuk yang pertama. Jadi, saat kita bicara terkait dengan pengangkutan sampah, kita akan tidak terlepas dari hal ini. Sebenarnya mirip dengan pola pengangkutan pengumpulan sampah. Pola pengangkutannya, jenis peralatan yang dibutuhkan, rutenya bagaimana, operasional pengangkutan sampai urusan aspek pembiayaan. Jadi ini menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya alat angkutnya menggunakan kendaraan kompaktor truk. Jadi truk yang di press. Itu kegiatan pengangkutannya pasti berbeda dengan menggunakan truk yang eh, dinaikkan ke atas, ya. Kemudian ada petugas di atas, ada petugas di bawah. Nah, semuanya proses tersebut akan berbeda. Jenis perhitungannya, seterusnya juga akan ikut berbeda. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, nanti kalau dirasa sinyal saya kurang bagus, tolong diinfokan. Nah, di dalam SNI 2008, SNI 3242, di situ ada beberapa rumus yang masih mungkin kita pakai untuk saat ini. Misalnya, kita akan menghitung ya, jumlah kebutuhan alat angkut kita. Jadi kalau digambarkan ya, ini suatu daerah yang akan diangkut itu dilayani adalah wilayah perkotaan. Berarti ada potensi sampah di sini yang perlu diketahui terlebih dahulu untuk diangkut. Maka disebutlah ada kilogram atau ton per hari untuk diangkut. Kemudian dibagi dengan kapasitas truk, faktor pemadatan 1,2, jumlah ritasi yang diperbolehkan untuk truk tersebut. Untuk melihat apakah dia pergi ke lokasi pengolahan, tempat TPST, ini jaraknya berapa? Jadi dengan pertimbangan jarak misalnya 20 kilo. 20 kilo dia bolak-balik berarti sudah 40.
dia pergi lagi sudah 60, dia balik lagi sudah 80 kilo. Ah, berarti ini masih oke lah, gitu ya. Dengan pertimbangan, misalnya kecepatannya 40 kilometer per jam. Atau secara rata-rata 30 kilometer per jam. Jadi bisa dihitung. Kira-kira dia bisa ritasi berapa lama. Ya, kita misalnya buat 2 ritasi per hari atau 3 ritasi per hari. Jadi kita bisa menghitung jumlah truk yang dibutuhkan untuk wilayah perkotaan tersebut. Kemudian ada juga ini jumlah kontainer ya. Kalau kita pakai model truknya, gitu ya, truknya ada yang model kontainer. Jadi dia menaikkan hmm, apa kontainer tersebut ke truknya. Biasanya kontainernya ditaruh. Ya. Tapi ini udah agak jarang di wilayah perkotaan sekarang. Sudah mengurangi penggunaan model tersebut. Kemudian sampai menghitung jumlah amrol truk. Ini ada rumusan yang mungkin nanti bisa digunakan kalau ada tugas yang berhubungan dengan menghitung jumlah truk yang dibutuhkan. Pola pengangkutan tidak langsung, ya. Jadi ya, pola pengangkutan ini mirip seperti pada saat pengumpulan sampah. Ada individual tidak langsung, ada komunal langsung. Mudah-mudahan masih ingat di pertemuan kelas kita pernah sampaikan. Nah, jika pengangkutan ini menggunakan tidak langsung, berarti dia ada tempat transit. Model kontainer yang digunakan oleh truk tadi, ya, sistem kontainer angkat, atau pilihannya adalah sistem kontainer tetap. Jadi kalau diangkat, dibawa dengan kontainernya. Kalau tetap berarti dia ada tempat, mungkin dari beton, berupa bangunan, gitu ya, yang tidak bisa diangkut langsung. Berarti dia harus menurunkan petugas untuk ngangkutin secara manual. Nah, disebutlah HCS dan SCS. Yang HCS bisa berpindah, yang SCS tidak bisa berpindah dengan tempatnya. Jadi operasionalnya pasti akan berbeda. Jadi kalau dilihat ya sistemnya tadi secara gampang kita angkat ya kita sampaikan bahwa sistem kontainer angkat dan sistem kontainer tetap. Nah, metodenya bisa macam-macam, konvensional, gitu ya, manual, ataupun dengan sistemnya yang code dan seterusnya. Jadi ada dua model ini yang angkat dan ada yang tetap. Jadi pola pengangkutan akan mempengaruhi. Ya, pengaruhnya kemana, Pak? Pengaruhnya ke waktu misalnya, waktu kerja, waktu operasional, jumlah ritasi itu akan mempengaruhi. Karena tadi ada operasional yang dilakukan ternyata berbeda. Ini contoh. Jadi yang sistem yang bisa pindah tadi. Jadi sebuah kontainer, truk pakai kontainer berangkat dari poolnya. Ya, katakanlah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, kemudian dia pergi, ya, dia pergi ke eh, tempat penampungan kontainer yang pertama, ya, tempat penampungan kontainer yang pertama, ada kontainer yang kosong, ya, kemudian diisi dengan, jadi dia bawa kontainer. Uh, Terus kemudian kontainer kosongnya ditaruh di tempat itu, kontainer yang penuh tadi, kemudian dinaikkan ke truk tersebut. Dia pergi ke tempat pengolahan, ya disebut di sini TPA, tapi bukan TPA ya, TPST. Ya. Diisi itu dibawa ke TPST, dituang di sana, yang kosong dibawa lagi ke lokasi 2, lokasi 1,
Ini lokasi 2, ini lokasi gitu terus. Jadi yang kosong ditaruh di situ, yang isi dibawa ke tempat pengolahan. Begitu terus sampai dia mencukupi jam kerjanya. Jam kerjanya akhirnya selesai. Jam kerjanya di situ. Nah, perhitungannya apa? Ya, perhitungan sistem HCS ini ya, ada beberapa perhitungan. Misalnya hubungannya dengan waktu dan hubungannya dengan waktu kerja. Waktu, waktu gitu ya. Waktu, nah, misalnya contohnya ya, pick up, PHCS. Waktu yang diperlukan menuju lokasi kontainer berikutnya setelah meletakkan kontainer kosong di lokasi sebelumnya. Dia pergi ke tempat lain. Waktu untuk mengambil kontainer penuh dan waktu untuk mengembalikan kontainer kosong. Nah, disebutlah pick up ini adalah replace. Haulnya, ya, waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut. Ini agak bingung sih kalau nggak pakai contoh mungkin ya. Nantilah kita buat contoh di pertemuan selanjutnya. Waktu menunggu, jadi artinya semua perhitungan tadi kita bisa hitung. Misalnya menghitung jumlah trip per hari. Caranya adalah jumlah trip H, waktu kerja per hari dikurang 1 dikurang W. W itu apa? W itu adalah faktor off road ya, non produktif pada seluruh kegiatan operasional. Ya, namanya supir kadang dia ngopi dulu, ya, merokok dulu, macam-macam ya. Tipenya kan beda-beda. Nah, itu dimenitkan, ya, dimenitkan. Terus kemudian T1, T2. T1 dari garasi ke lokasi pertama, T2 dari lokasi terakhir ke garasi. Dibagi dengan THCS. THCS apa? Ini. THCS adalah waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut kontainernya. Oh, THCS itu ya waktu per tripnya. Jadi sekali dia berangkat itu menuju ke lokasi ngambil, lokasi angkut, kemudian dibawa ke tempat ya untuk ngolah, kemudian dia pulang lagi ke lokasi yang baru. Ya. Jadi disebut sebagai waktu yang dibutuhkan satu trip, satu ritasi. Nah, PHCS ditambah dengan H tambah S. H waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut. S waktu yang digunakan untuk menunggu di lokasi. Ya, menunggu mungkin nunggu antrian, ya, nunggu kendaraan yang lewat, bisa macam-macam. Gitu. Nah, PHCS ya, itu bisa dihitung juga. PC, UC, DBC gitu. Itu singkatannya kayak gini ya ternyata. Tapi intinya adalah waktu untuk mengambil kontainer penuh, waktu untuk meletakkan kontainer kosong, waktu antar lokasi. Jadi ketemulah hmm, menghitung PHCS yang dipakai untuk menghitung THCS ini. Jadi ini di SNI tadi ya, di SNI kita bisa menghitung. Ya. Kalau ingin menghitung, ada tugas yang menghitung bagaimana sistem kontainer angkat sampai ketemu jumlah trip per hari yang cocoknya berapa. Karena mempertimbangkan tadi waktu kerja yang ya, waktu kerja yang perlu dipertimbangkan. Nah, begitu juga dengan sistem yang satunya, gitu ya, Stationary Container System atau SCS ini dengan model dia tidak angkut yang kosong. Jadi yang karena
deponya atau tempatnya bukan bentuk kontainer, maka isinya saja yang dipindahkan. Isinya yang dipindahkan. Jadi dia berangkat dari Pol Dinas Lingkungan Hidup, ya. Terus kemudian dia berangkat ke sini, ya, untuk mengisi, diisi semua ke dalam truknya, ya. Sehingga tempat tadi lokasi satu dia jadi kosong. Dia pergi ke lokasi yang kedua, diisi lagi ke dalam truknya, sehingga lokasi kedua pun jadi kosong. Oh, masih muat. Dia pergi ke lokasi yang ketiga, kemudian isinya dipindahkan ke dalam truk dan kosong. Maka dia pergi ke tempat pengolahan sampah. Jadi berarti ada kemungkinan SCS ini isi satu tempat depo tadi itu tidak lebih banyak daripada ukuran truknya. Jadi masih muat untuk pergi ke beberapa lokasi lain. Oke. Nah, cara ngitungnya juga ada. SCS, SCS. SCS, metode mekanis. Haulnya berapa, jumlah kontainernya berapa, jumlah tripnya berapa, ya. Sampai ketemu waktu kerja per harinya berapa. Jadi ada perhitungan yang bisa kita pakai. Kira-kira gitu. Untuk perhitungan-perhitungan yang sampai yang menghitung tadi yang mekanis, ya, yang SCS-nya adalah manual. Jadi ada petugas yang datang, terus kemudian diangkut sampahnya manual ke dalam truk tadi. Atau ada juga yang modelnya mekanis, tempat sampahnya bisa diangkat, nih. Angkat, dituang ke dalam truk, tempat sampahnya ditaruh lagi. Ya, model-model compactor truk dengan tong sampah pakai bin-bin gitu, ya. Eh, Kotak-kotak yang bisa diangkut tadi, ya. Nah, persyaratan pengangkutan skala kota, ya, pengangkutannya sampahnya tidak boleh tercecer, gitu. Jadi harus dalam kondisi yang tertutup. Tinggi bak diatur, sebaiknya ada alat pengungkit, tidak bocor, agar lindi tidak berseceran, gitu. Disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui, disesuaikan dengan kemampuan pendana. Ini menjadi penting, gitu. Jangan sampai truknya itu pakai compactor truk, tapi compactornya rusak, nggak pernah diperbaiki, sehingga truknya manual. Dibuka bagian belakangnya, kompaktornya dipindahkan, akhirnya dilempar begitu saja. Seperti truk pada umumnya. Nah, ini berhubungan dengan teknik pemeliharaan. Berarti harus jelas. Oke, bagaimana desain-desainnya? Contoh, misalnya menggunakan dump truck. Ini konsep yang ada di Kementerian PU. Walaupun dalam pelaksanaannya kita masih jarang sekali menemukan. Kan tidak ada seperti ini. Yang konsep menggunakan konsep terpilah seperti ini. Jadi truk, amroll truk, amroll truk di sini ada kapasitasnya 6 sama 10 meter kubik. Jadi kapasitas ini bisa digunakan untuk desain. Dan itu real, ada di lapangan. 6 sama 10 meter kubik. Jadi jangan ditulis ya 10, 12, ya, 15. Untuk gampang Pak mau membagi, karena kakak kelasnya di rumus Excel-nya kayak gitu. Saya kembalikan ke hitungan yang benar. Kemudian model amroll truck yang seperti ini, ya. Amroll truck dengan kapasitas masih juga 6 sama 10 meter kubik. Ini yang model untuk kontainer, ya. Jadi kontainernya itu bisa ditinggal di lokasi. Kemudian dia pergi kosong, kemudian dia angkut yang penuh, dia tuang di tempat pengolahan, yang kosong ditaruh di tempat yang lain. Jadi diputar, ya. Diputar kemana-mana, kontainernya berpindah.
tergantung jalur dari truk tersebut. Ini kompakter truk ya. Jadi masuknya agak berbeda. Oke, teman-teman lihat ya. Dari tadi kan masuknya itu dari atas. Berarti ada petugas di atas dan petugas di bawah yang melemparkan. Terus kemudian di kontainer ini berarti orang yang buang langsung saat dia berada di lokasi yang ditentukan dari atas juga. Nah, teman-teman lihat di sini. Kompakter truk ya, dengan fungsinya dia memadatkan. Nah, masuknya itu dari belakang, dari belakang. Kemudian dipadatkan ke depan. Jadi modelnya horizontal. Dari belakang terus ke depan, padatin lagi, padatin lagi, padatin lagi, sampai dia bisa memuat jumlah yang lebih banyak, kira-kira gitu. Nah, ini juga ada sistem pengumpulan sebenarnya ya, cocoknya karena di dalam teori kemarin, tapi saya lupa menampilkan gambar. Ada street sweeper. Street sweeper ini sudah dipakai di berbagai macam daerah, ya, di berbagai macam daerah supaya bisa eh, memudahkan proses pengumpulan sampah di jalan-jalan protokol supaya tadi mengurangi jumlah tenaga kerja yang mungkin juga setelah dihitung tidak efektif. Ya. Jadi untuk eh, apa, beberapa jenis sampah yang bisa diangkut pakai model ini, gitu ya. Kayak towing, ya, mobil towing. Gitu. Nah, kelebihan kekurangan ada di slide ini. Kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Baik itu amroll truk, ya, kontainer truk, compactor truk, kemudian mobil penyapu jalan ada kelebihan kekurangan. Dan ini tampilan asli. Jadi ada dump truck dan kayak gini. Ada amroll truk yang kosong ya. Jadi ada lengannya juga. Makanya namanya roll ya, amroll. Jadi dia bisa menarik si kontainer tadi. Pick up pengangkut di beberapa lokasi, bahkan di beberapa daerah menggunakan warna yang agak-agak berbeda. Misalnya contoh ya, saya pernah melihat di kota Bangka, Bangka Belitung, mobilnya warna pink. Ya. Jadi pasukannya bukan pasukan orange atau pasukan kuning, pasukan pink mereka sebutnya. Kemudian pick up, ya, dump truck tadi sudah yang bisa berlengan juga, yang bisa menurunkan. Mini truk, trailer truk, ya, ini lokasi-lokasi yang memiliki TPA yang cukup jauh. Misalnya uh, contoh di Bantar Gebang, dia ada yang menggunakan trailer truk seperti ini, compactor truk ya. Nah, ini agak pendek, ya. Padahal aslinya bisa lebih panjang. Amrol, kontainer, dan seterusnya. Nah, pertimbangan pemilihan peralatan, nah di sini, jadi nanti kalau kita susun anggaran pembiayaan RABBOI, maka perlu dilihat bahwa kendaraan tersebut maksimal berumur 7 tahun. Jadi kalau kita beli, ya, jadi kalau model investasi kita grafikan, investasi tahun ke nol itu tinggi. Tahun ke satu mungkin agak rendah, tahun kedua, tiga, empat, lima. Mungkin tahun ke-6 akan tinggi lagi. Nah, di sini adalah beli truknya. Beli truknya. Nah ya, satu harga truk berapa, dan belinya kan tidak satu. Kondisi jalan operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan, misal ya, harus terpilah, kemudian ada jadwal pengangkutan sampah terpilah, gitu. Atau daya dukung pemeliharaannya. Daya dukung pemeliharaan. Jadi dari segi pembiayaan itu seperti apa? Jadi dipilihlah peralatan bukan untuk gaya-gayaan. Wah, saya ingin nih daerah saya yang jadi kepala dinas ya. Jadi kepala dinas kalau memilih pembiayaannya, oh saya pakai compactor truk saja nih gitu ya. Ada nggak biaya untuk merawatnya kira-kira? Kalau tidak kan malah jadi
buang-buang gitu ya. Nggak bisa beli, nggak bisa rawat. Jadi ini menjadi pertimbangan bagaimana merawat. Oke, ini contoh-contoh biar efektif. Karena tadi ada umur pakai 5 sampai 7 tahun, maka kita perlu tentukan ritasi yang seharusnya dilakukan. Jadi ada minimum ritasi yang supaya truk-truknya itu jadi efektif. Mungkin namanya jadi balik modal kira-kira gitu ya. Nggak rugi nih beli ternyata bisa dipakai sekian tahun dengan ritasi yang lebih jelas, gitu. Ritasi yang lebih bisa dipertanggungjawab. Oke. Nah, aspek-aspeknya ya, pemilihan tadi yang paling utama adalah saat mau dibeli suatu alat angkut, oh saya pilihannya kan berarti gini, Amrol, dump truck, compactor truck, pick up, dan seterusnya. Gitu ya. Ini kan pilihan. Boleh milih sesuai dengan kebutuhan. Mau beli semua ya nggak apa-apa juga kalau punya uang. Nah, yang paling penting dipertimbangkan adalah dari segi kemudahan. Harus dapat dioperasionalkan dengan mudah dan cepat. Aspek yang kedua dari segi pembiayaan. Kuat, tahan lama, volume optimum, biaya investasi semurah-murahnya. Biasanya pertimbangannya itu. Dari segi kesehatan dan estetika. Jadi perlu dipilih mau beli yang mana dan bagaimana keandalannya. Karena setiap daerah kan misalnya memiliki medan yang berbeda-beda. Dia memiliki tantangan pengelolaan yang juga beda-beda. Uangnya beda, karakter pemimpin daerahnya berbeda. Jadi perlu dipilih. Nah, bagian ini teman-teman semuanya menjadi tugas kita dalam memilih. Salah satu yang disampaikan itu adalah saat kita punya tugas menyusun namanya adalah rencana induk atau master plan. Ini dipakai semua. Nah, master plan ini salah satunya adalah nanti menentukan kendaraan pengangkut yang akan dibeli, diinvestasikan. Kapan harus dirawat, kapan harus dibeli baru. Ini ditentukan dalam aktivitas rencana induk yang menghasilkan namanya REN-aksi, rencana aksi, atau disingkat RAD ya, kalau nggak salah ya. Rencana aksi daerah. Penjabaran setiap 1 sampai 5 tahun kerja. Nah, ini faktor-faktor ya menentukan jumlah angkut. Salah satunya adalah faktor pemadatan, faktor bongkar muat, bagaimana waktu mengosongkan, mengangkat, waktu di lokasi. Pertimbang. Untuk pertimbangan supaya dapat memilih alat angkut yang sesuai. Kira-kira. Nah, faktor-faktor yang lain pasti juga harus jadi pertimbangan. Peraturan lalu lintas. Boleh nggak ya pakai, mungkin nggak boleh nih pakai jenis truknya kayak gini dengan dimodifikasi seperti ini. Nggak boleh gitu ya. Mungkin. Pekerja, ukuran, tipe alat angkut. Ya. Jika memungkinkan rute dibuat dimulai dan berakhir di daerah dekat jangan dengan jalan utama. Gunakan topografi dan kondisi fisik daerah sebagai batas rute. Ini sangat berhubungan ini nomor 3 dan 4 ini daerah berbukit dan seterusnya.
Ini sangat berhubungan dengan pemetaan geografis. Maka ada salah satu pendekatan untuk mengatur rute pengangkutan sampah menggunakan GIS atau SIG. Nah, pertimbangannya adalah supaya rute yang dibuat itu sesuai dengan karakter wilayah yang akan dilayani. Kemudian rute dibuat agar kontainer atau TPS terakhir yang diangkut yang terdekat dengan TPA. Ya nggak terlalu jauh mungkin ya. Timbulan sampah pada daerah sibuk lalu lintas padat diangkut sepagi mungkin. Misalnya contoh ya, teman membayangkan kapan ya diangkut sampah dari Malioboro. Padatnya kayak gitu, Pak. Berarti dicari waktu supaya bisa diangkut secara maksimal. Jadi ada waktu kerja untuk mengangkut di Malioboro jam 3 pagi sampai jam 5. Jadi petugas sampah sudah bekerja. Atau pilihan berikutnya di atas jam 12 malam sampai jam 3. Jadi menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak itu diangkut menjadi prioritas. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah sedikit diusahakan terangkut pada hari yang sama. Diusahakan. Kalau enggak dia masih bisa berikut. Nah ini bisa menjadi topik tugas akhir. Bagaimana mengevaluasi rute pengangkutan sampah. Misalnya menggunakan metode ini. Metode yang lain cukup banyak. Ya. Itu bisa dipakai sebagai ide untuk tugas akhir. Ya. Siapa tahu. Ya. Misalnya gini, kan kita tadi ngomongin ya, bagaimana membuat rute itu jadi efisien. Bagaimana membuat rute tersebut menjadi efisien. Oh, perlu data. Oh, perlu analisis. Perlu layout rute awal, perlu evaluasi. Sehingga akan ketemu optimasi rute pengangkutan sampah. Apa? Untuk pengangkutan sampah kok harus dihitung-hitung. Karena hubungannya ujung-ujungnya dengan rupiah. Jadi kalau dia bisa melakukan optimasi dan bisa menghemat, misalnya kurang lebih bisa menghemat 10 kilometer per ritasi. Sedangkan sehari satu truk itu bisa jalan 3 ritasi. Berarti akan menghemat sekitar 30 kilometer. Sedangkan ada truk sebanyak 30 truk. Itu 30 truk dikali 30 kilometer. Wah lumayan nih ternyata. 900 kilometer per hari yang bisa dihemat. Berapa nih solar yang bisa dihemat per hari? Nanti dikali 30 hari, 30 hari dikali 12 bulan, ketemulah jumlah angka yang besar. Jadi ini belum disadari oleh banyak orang. Jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut sebagai bentuk kajian dari pengelolaan rute pengangkutan sampah. Ya. Nah, ini misal salah satu contoh ya. Bagaimana nih menentukan langkah-langkah supaya ya, perencanaan rute yang efisien. Salah satu apa? Pada tabel buat kolom sebagai berikut. Frekuensi pengumpulan. Pakai Excel teman-teman. Jumlah lokasi pengumpulan atau TPS. Jumlah kontainer dan kolom setiap hari pengumpulan. Kemudian tandai lokasi yang memerlukan pengambilan beberapa kali dalam seminggu. Misal Senin sampai Jumat. Atau Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Pengangkutan dimulai dari frekuensi 5 kali seminggu, distribusikan jumlah kontainer yang memerlukan pengangkutan 1 kali seminggu. Sehingga jumlah kontainer yang harus diangkut seimbang setiap hari. Nah, langkah 2 mulai dari garasi buat rute harus mengangkut semua kontainer yang harus dilayani.
Rute selanjutnya modifikasi rute untuk mengangkut kontainer tambahan. Rute dimulai dari TPS terdekat, berakhir pada TPS terdekat dengan garasi. Dan seterusnya. Jadi ada langkah-langkahnya supaya yang metode angkat kontainer angkut tadi bisa efektif, bisa efisien. Ya tentunya hemat bensin, hemat biaya, kira-kira. SCS juga ada, ya, dan seterusnya. Jadi kita perlu mengoptimalkan rute pengangkutan supaya rute pengangkutan ini tidak menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Nah, faktor-faktornya tadi kita sudah bahas. Pola pengangkutan, alat, jumlah personil, lokasi TPS, TPS. Setiap kota ini punya gaya yang berbeda-beda. Kak, ini perlu dilakukan pendataan. Nah, tapi ini yang menarik ini. Ini kayaknya sudah mau selesai. Nah, kan betul. Satu slide terakhir. Wah, yang tadi udah segar sembari. Wah, udah hasil nih. 1 jam kuliah. Nah, teman-teman, dalam perhitungan tadi, ternyata ada waktu-waktu yang agak dilonggarkan. Karena kebutuhan waktu yang diperlukan oleh supir, petugas, dan seterusnya kan. Tadi ya, capek ngelola sampah. Ini agak beda dengan negara lain. Jadi kita pakai kelonggaran waktu untuk misalnya istirahat, duduk, merokok, makan, minum, kebutuhan pribadi, ngobrol-ngobrol, kencing, ganti pakaian, membersihkan pakaian. Misal juga ada beberapa hal yang tidak selalu diinginkan, gitu ya. Ban kempes, mobil mogok, keranjang rusak, alat rusak. Jadi ada menit-menit. Kenapa? Kalau menit-menit ini dipertimbangkan, berarti akan ada jam kerja yang lebih panjang. Dan itu perlu dikelola. Nah, ini adalah kerjanya UPT persampahan, unit pelayanan teknis persampahan. Nah, siapa tahu teman-teman nanti akan bekerja di Dinas Lingkungan Hidup di bagian tersebut, kan nggak bisa nolak juga. Berhubungan dengan bagaimana pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan kepada masyarakat. Ya. Nah, alhamdulillah, ternyata materi kita